Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saniyatu, maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Senantiasalah kamu duduk-duduk bersama para ulama, ay amilina, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan senantiasalah kamu mendengarkan ungkapan kalam-kalam dari ahli hikmah, ay al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu orang-orang yang alim, yang tahu, yang mengerti akan zatnya Allah, yang benar di dalam ucapan dan perbuatannya. Fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmati, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ay al-ilmi an-nafi'i. Allah ta'ala akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardo al-mayyitata bima'il matar, sebagaimana Allah ta'ala akan menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tandus dengan air hujan. Wa fi riwayati Tabrani an Abi Hanifah, dalam riwayat Imam Tabrani dari Abi Hanifah, jalisu al-kubara'a wasailu al-ulama'a wa khalitu al-hukama'a, duduk-duduklah kamu bersama orang-orang besar dan bertanyalah kamu kepada ulama, dan bercampurlah kamu, berinteraksilah kamu dengan para ahli hikmah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, jalis al-ulama'a wa sahib al-hukama'a wa khalid al-kubara'a, duduklah kamu dengan para ulama dan temanilah kamu para ahli hikmah, dan bercampurlah kamu dengan para orang-orang besar. Fa innal ulama'a salah satu aksamin, sesungguhnya ulama itu ada 3 macam. Ulama ada 3 bagian. 1. Al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama adalah ulama-ulama, orang-orang yang alim, yang tahu, yang mengerti akan hukum-hukumnya Allah. Mereka itu adalah ashabul fatwa, orang-orang yang berhak memberi fatwa tentang halal dan haram. Wal ulama'u bidzatillahi faqat wa hum al-hukama, fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaqi li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Yang kedua adalah ulama, orang-orang alim yang tahu, yang mengerti akan zatnya Allah, yaitu mereka adalah para ahli hikmah, hukama. Di dalam bergaul, bergabung bersama mereka, ahli hikmah akan dapat membersihkan akhlak, karena sesungguhnya hati mereka, para ahli hikmah yang mengerti akan Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya bersinar dengan ma'rifat billah. Sir-sir rahasianya akan bersinar dengan cahaya-cahaya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ulama'u bil qismaini, sedangkan ulama itu juga ada 2 macam. Wahum al-kubara, yakni ada ulama yang disebut dengan kubara, ulama-ulama pembesar yang memiliki kedudukan yang agung. Fa inna mukhalatata ahlillahi tuksabu ahwalan saniyatan, sesungguhnya mukhalatoh, bercampur, bergabung, berinteraksi dengan ahlullah, yakni al-kubara, akan dapat menghasilkan ahwalan saniyah, keadaan-keadaan yang tinggi. Wa naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi, manfaat dengan sebab melihat
mendapatkan satu manfaat dengan melihat itu lebih tinggi daripada sekedar mendapatkan manfaat dengan lafaz. Artinya ada ulama-ulama yang hanya dengan melihatnya saja atau kita dipandang olehnya sudah mendapatkan kemanfaatan. Dan itu lebih tinggi manfaatnya daripada sekedar mendapatkan manfaat dari ucapan-ucapannya. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu wa man la falah. Barang siapa yang penglihatannya, pandangannya dapat memberimu manfaat, maka ucapannya, lafaz-lafaznya pastilah akan memberimu manfaat. Dan sebaliknya, orang yang pandangannya, penglihatannya tidaklah memberimu manfaat, maka ucapannya pun tidak memberi manfaat. Wa kana as-Suhrawardi yatufu fi ba'di masjidil khif bimina yatasaffu al-wujuh faqila lahu fihi. Imam Suhrawardi, beliau berjalan berputar-putar di sebagian Masjid Khaif yang terletak di kota Mina, seraya melihat wajah-wajah orang-orang di sana. Lalu dipertanyakan akan hal itu kepada Imam Suhrawardi. Kenapa engkau melakukan itu, wahai Suhrawardi? Beliau menjawab, Inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sosok hamba-hamba yang ketika mereka melihat, memandang kepada seseorang, maka mereka akan dapat menghasilkan untuk seseorang itu kebahagiaan. Dan aku adalah orang yang mencari kebahagiaan itu, keberuntungan itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin. Akan datang suatu zaman, suatu masa atas umatku, mereka berlari menjauh dari ulama, mereka berlari menjauh dari fuqaha, ahli fikih, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 3 cobaan, akan menimpakan 3 bala. Ulaha, yang pertama, bala yang akan Allah turunkan bagi umat Nabi yang lari menjauh dari ulama dan fuqaha, yarfa'u Allahu al-barakata min kasbihim. Allah akan hilangkan barokah, kebaikan dari usaha mereka. Allah akan angkat keberkahan dari kasab mereka. Wasaniyatu yusallitu Allahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, Allah ta'ala akan memberikan penguasa atas mereka, orang-orang yang lari dari ulama dan fuqaha, seorang pemimpin yang zalim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Dan bala yang ketiga, untuk orang-orang yang lari menjauh dari ulama dan fuqaha, mereka akan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menjaga diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa dekat dengan para alim ulama, dengan para fuqaha, dan Allah senantiasa berikan keberkahan di dalam usaha kita. Allah berikan kita seorang pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita, wafatkan kita, keluarkan dari dunia ini dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan husnul khotimah. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.